kalau ditanya apakah saya memiliki keyakinan Indonesia bisa mencapainya, saya bisa memiliki keyakinan, bisa dikatakan bahkan 100%. Kita pernah melakukan itu di bidang dirgantara. Kita menciptakan pesawat yang mungkin negara lain sangat kesulitan di situ. Di bidang maritim harusnya kita bisa, dan saya melihat pemerintah lalu juga dunia pendidikan dan juga TNI Polri saat ini mulai memfokuskan perhatian mereka ke situ. Dislit Bangal merupakan satuan kerja sebagai badan pelaksana pusat Mabesal yang berkedudukan dan berada di bawah Kepala Staf Angkatan Laut. Di dalam program Bapak Presiden Prabowo yang disebut Astacita itu, kita Dislit Bangal mendukung kebijakan tersebut dan sejalan. Kenapa? Karena di dalam Astacita itu kita juga harus membangun sumber daya manusia yang unggul di dalam kegiatan dan tugas pokok kita sebagai penjaga kedaulatan negara di bidang matra laut. Dislit Bangal mengembangkan inovasi-inovasi penelitian yang disesuaikan dengan Astacita tersebut. Itu kenapa penting? Karena kita memang diminta oleh seluruh dunia untuk bisa menyediakan jalur yang appropriate bagi mereka ketika kita diberikan 5,8 juta kilometer persegi lautan. Jadi ketika kita diberikan reward itu, 2/3 wilayah kita dapatkan, Indonesia menjadi negara maritim, maka kita dituntut memberikan alur laut kepulauan Indonesia. Nah, ketika kita diberikan itu, otomatis kita harus bisa menjaganya, mengawalnya. Ketika negara-negara asing begitu percaya dengan keamanan Indonesia, dengan membiarkan 40% perdagangan dunia melalui Indonesia, tentu ada kewajiban kita juga untuk bisa meyakinkan mereka kita bisa menjaga nih wilayah NKRI itu sendiri. Kalau di dalam mekanisme penelitian ada yang disebut triple helix, Pak. Jadi triple helix itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, pemerintah, dalam hal ini Angkatan Laut sebagai subsistem dari pemerintahan kan begitu. Kemudian yang kedua ada industri pertahanan. Yang ketiga ada kalangan akademisi, atau kalangan akademisi berarti dari perguruan tinggi, dari universitas yang berkolaborasi bersama dengan kita. Beberapa waktu yang lalu dari pihak BRIN menyampaikan permohonan kepada Dislit Bangal untuk melaksanakan pengujian satu material, yaitu material baja laterit tahan peluru. Bahan ini dikirimkan ke Dislit Bangal, kemudian dari Dislit Bangal, dalam hal ini adalah Laboratorium Induk Senjata yang berada di Madura, sesuai bidangnya dia yang melaksanakan pengujian balistik.
Diharapkan Patkamla tanpa awak ini bisa menjadi mata dan telinga untuk melaksanakan fungsi intelijen dalam hal mencegah ataupun deteksi dini terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ini sebenarnya bisa digerakkan secara manual atau by human, juga bisa dengan by remote control. Artinya kalau dia menggunakan Garmin 585 MAP, kemudian kita lengkapi dengan kamera yang ada di atas, yaitu sebanyak 2 buah dengan sistem bisa berputar 360 derajat. Kemudian selain itu juga Patkamla ini bisa digerakkan secara
otomatis dengan menggunakan remote control yang mana GPS-nya atau ground power station berada di home base atau di pangkalan. Untuk pengoperasiannya yang manual kita harus standby terus di kemudi. Untuk yang tanpa awak kita hanya standby di remote-nya saja. Terus kita cek untuk pesawat-pesawat seperti kemudi, seperti ini kompas magnet, ini radio untuk komunikasi dengan kapal-kapal di luar. Terus ini Garmin untuk map. Untuk di sana untuk penunjukan RPM dan di sini juga ada penunjukan untuk kecepatan. Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di mana memiliki alur kepulauan dan perairan dangkal yang sempit dan harus bisa dilalui oleh kapal-kapal yang memiliki fleksibilitas dalam olah gerak yang efisien dan efektif. Nah, kemudian beranjak dari hal tersebut, maka dari Dislit Bangal berkolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri untuk bisa memberikan suatu hasil penemuan teknologi terkait dengan Patkamla tanpa awak. Kapal ini didesain dengan panjang 8,5 meter dengan lebar 2,3 meter. Bodi kapal itu sendiri, di mana bodi kapal itu sendiri dibikin dengan bahan aluminium. Jadi berbeda dengan Patkamla yang sudah ada, yang diawai mungkin mayoritas menggunakan bahan fiber ataupun rubber. Kita akan mengecek secara konstruksi bagian-bagian kapal tersebut dari sisi kekuatan, stabilitas, kemudian dari sisi kelengkapan pun itu juga kita cek kelengkapan peralatannya sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi sebuah kapal. Seperti contoh harus ada radarnya, mungkin harus ada radio komunikasinya dan lain sebagainya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kemampuan, di mana di sini kita akan menguji kemampuan dari kapal itu sendiri. Diharapkan Patkamla tanpa awak ini bisa menjadi mata dan telinga untuk melaksanakan fungsi intelijen dalam hal mencegah ataupun deteksi dini terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut, seperti pelanggaran illegal fishing, illegal logging. Tingkat keberhasilan bahwa kita bisa melaksanakan sebuah penelitian dan pengembangan, termasuk kita bisa melaksanakan kolaborasi, baik dengan dunia pendidikan, dalam hal ini universitas, maupun dengan stakeholder yang ada, untuk bisa menciptakan sebuah peralatan ataupun alutsista yang lebih mandiri, dalam hal ini bisa melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Setelah ini kita akan melaksanakan misi khusus, misi persiapan untuk Patkamla dari Pusdik Hidros TNI Angkatan Laut, dari satuan kawan kita. Kita diminta bantuan dari Sat Kopaska Koarmada 1 melaksanakan misi pengawalan. Jalus Beva. Halo geng. Siap, gerak.
IC, komponen elektronika yang kosongan, yang masih berdiri sendiri, kita di sini berusaha untuk merakit sendiri. Kita usahakan bagaimana caranya komponen ini berfungsi sesuai dengan keinginan kita. Di sini dibutuhkan skill dari personel di Selitbangau. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Setelah dari ODIS 1, Object Detection Identification System, ODIS 1 udah kita coba, kita ini perlu ternyata ada pengembangan, ada masukan, saran dari yang lain, dari lapangan juga untuk mengimprove kemampuannya. Salah satunya yaitu apabila yang ditemukan itu benar-benar potensinya bayinya tinggi, yaitu terjadi adanya ranjau. Nah, di sini kita sempurnakan dari ODIS 1 menjadi ODIS 2, kita tambahkan untuk penetral, karena di sini tujuannya adalah mendeteksi satu sasaran yang ada di bawah air, apa itu isinya, kemudian kita identifikasi secara detail apa sih. Nah, ternyata ada kemungkinan itu adalah bahaya seperti ranjau laut. Oh, turun.
Jadi pada operasi penghancuran ranjau itu yang pertama yang dilakukan adalah kita melakukan identifikasi terhadap objek bawah air menggunakan sonar serta kamera yang terdapat pada ODIS tersebut. Bila sudah teridentifikasi dan terkonfirmasi bahwa objek bawah air tersebut adalah ranjau laut, maka akan dilakukan prosedur penghancuran dengan cara dropping terhadap menggunakan bahan peledak terhadap ranjau laut tersebut. Barang-barang IC, komponen elektronika yang kosongan, yang masih berdiri sendiri, kita di sini berusaha untuk merakit sendiri. Kita usahakan bagaimana caranya komponen ini berfungsi sesuai dengan keinginan kita. Di sini dibutuhkan skill dari personel di Selit Bangal. Jadi tidak hanya kita beli, jadi kita pakai, tapi kita beli ibaratnya bahan dasar yang kita belum mampu, kayak komponen pasti juga kita belum mampu, kita mengandalkan dari luar. Nah, komponen itu kita rakit, kita isi, kita kasih program sesuai keinginan kita. Kalau ODIS, operatornya sebenarnya tidak banyak, hanya untuk operator yang mengoperasikan itu cukup 1 orang serta seorang supervisor. Kemudian untuk meletakkan atau deployment alat tersebut itu membutuhkan sekitar 2-3 orang untuk meletakkan ODIS ke dalam air. Teknologi untuk sensor bawah air, sonar, apa itu pun sampai sekarang belum ada yang 100% bagus seperti sensor deteksi untuk atas air. Karena paling susah adalah di bawah permukaan, apalagi di situ ada ombak, ada panas, ada arus, terus salinitas berubah. Tiap daerah pasti berubah. Belum tentu sekarang dipakai di sini cocok, di wilayah yang lain cocok, belum tentu. Tapi intinya kita sudah bisa ya berkontribusi menunjukkan ini loh, kita mampu, kita bisa menunjukkan, membantu, mendukung ketahanan untuk sistem pertahanan di bawah permukaan laut. Kalau penelitian militer, tentunya yang pertama adalah dari sisi intelijen. Kemudian yang kedua dari sisi operasional. Dari sisi intelijen dan juga operasional itu nanti pada akhirnya yang krusial dari peneliti militer adalah aspek kerahasiaan, Mbak. Aspek kerahasiaan. Kalau dari peneliti militer intinya bagaimana kita menegakkan kedaulatan kita didukung dengan proses penelitian sesuai dengan kebutuhan kita. Cukup menarik ketika sebagian masyarakat umum mungkin bertanya, apakah di militer atau di TNI itu juga ada peneliti
seperti halnya di lembaga-lembaga riset yang lainnya. Tentunya kami jawab di sini di lembaga militer pun, di institusi militer pun juga ada institusi peneliti. Contoh di TNI Angkatan Laut ini ada di Selit Bangal. Karena militer sangat dinamis, kita selalu melihat pada kemampuan teknologi militer yang ada di negara sekitar kita, sehingga apabila kita belum memilikinya, maka kita akan meneliti agar kita memiliki teknologi tersebut, atau bila teknologi yang kita sudah miliki namun dirasa bahwa terjadi perkembangan yang signifikan, tentunya kita harus mengupgrade kemampuan teknologi tersebut. Outputnya daripada peneliti militer adalah tentunya diharapkan kita bisa memberikan masukan kepada pimpinan terkait kemajuan-kemajuan ataupun hal-hal yang bisa menjadi keunggulan dalam bidang militer. Dengan berhasilnya kita membuat sistem deteksi dan identifikasi yang ditunjukkan oleh Labin Bair, ini bisa kita sebut tonggak sejarah dari kita untuk mengawali bahwa kita tidak tergantung kepada produk luar. Jadi kemandirian alutsista, kemandirian teknologi harus dimulai dari diri kita. Minimal insan litbang yang selama ini berkecimpung di bagian penelitian, jangan patah semangat, terus maju.